Indonesia tak tersusun dari batas peta. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Rizka Angelia. Oke, balik lagi bareng aku Rizka. Gimana nih kabar kalian? Aku berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa stay safe and healthy dan patuhin 3 protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas bagaimana hal-hal penting yang harus ada pada saat kita melakukan presentasi lomba. Tentunya lengkap dengan contoh. Langsung aja nih, di special for you coming out. Well, kita masuk yang pertama. Jadi untuk yang pertama, kita harus melihat di mana posisi dari dewan juri. Apabila posisi dewan juri di depan, kita menghadap ke depan. Apabila posisi dewan juri menghadap ke serong, kita harus menserong ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit. Jadi itu untuk menimbulkan interaksi dengan dewan juri dan juga interaksi dengan audiens. Selanjutnya, kita harus bisa menatap mata juri dan juga mata audiens kita dengan penuh keyakinan. Dan jangan lupa senyum dan menggunakan salam sapa ya untuk di bagian awal. Selanjutnya, yang harus kita garis bawahi juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku teman-teman pada saat presentasi. Jangan menggunakan bahasa gaul. Begitu juga pada saat kita presentasi menggunakan bahasa Inggris. Kita harus menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Jangan menggunakan slang word. Oke, selanjutnya kita harus mengawali presentasi kita dengan hal-hal yang menarik, sehingga 5 menit pertama, seperti yang pernah aku jelaskan, bahwa 5 menit pertama pada saat kita presentasi menentukan keberlangsungan dan kemenangan kita pada saat kita presentasi. So, kita harus memberikan first impression kita yang baik pada saat kita presentasi lomba. Jadi teman-teman bisa mengawalinya dengan pantun, kalimat bijak, kalimat motivasi, quotes, nyanyi, dan lain sebagainya. Di sini aku akan memberikan contoh. Ini aku mengutip quotes dari Najwa Shihab. Indonesia tak tersusun dari batas peta, tetapi gerak dan peran besar dari kaum muda. Kami, kontingen Universitas Sriwijaya, dengan bangga mempersembahkan. Sebutkan judul kalian. Seperti itu contoh untuk kalimat atau quotes opening presentasi. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Hal selanjutnya yang harus kita lakukan, kita tidak boleh gugup dan juga tidak boleh nervous. Karena gugup dan nervous itu bisa menghancurkan semuanya, teman-teman. Jadi kita harus fokus, nggak boleh gugup, nggak boleh nervous. Kita harus pede dan percaya diri bahwa apa yang sudah kita lakukan itu akan berbuah manis. Nah, jadi kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri pada saat kita presentasi. Lalu kita harus memperhatikan mimik muka kita, gestur badan kita, karena ada beberapa juri yang mereka juga memperhatikan gestur dan juga mimik kita. Selain itu, kita harus melakukan intonasi, penekanan intonasi yang tepat pada saat presentasi, contohnya highlight judul dan lain sebagainya. Nah, untuk judul itu sendiri, teman-teman, kalian harus menekankan judul itu pada saat penyebutannya dengan sangat baik. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, contohnya, kami, kontingen Universitas Sriwijaya, dengan bangga mempersembahkan. Lalu sebutkan judulnya, harus menggunakan intonasi yang baik juga. Well, selanjutnya kita harus membentuk teamwork yang baik, teman-teman, pada saat presentasi. Karena biasanya komposisi untuk lomba itu 40% paper dan 60% sangat untuk presentasi. Karena presentasi itu memiliki bobot yang cukup banyak, jadi kita itu harus mengoptimalkan presentasi secara teamwork ya, teman-teman. Teman-teman bisa bagi tuh, untuk presentasi yang cukup panjang bisa dipresentasikan oleh 2 orang. Karena untuk 1 orang, aku pernah mencoba presentasi itu yang business plan, itu kalau untuk 1 orang presentasi di business plan itu cukup ngos-ngosan ya, teman-teman. Jadi kalian bisa bagi tuh spot-spotnya untuk 2 orang yang presentasi. Aku sarankan 2-3 orang ya untuk presentasi yang cukup panjang. Namun untuk esai itu bisa hanya untuk 1 orang. Nah, selanjutnya biasanya kan komposisi untuk kepenulisan itu 60 dan 40. Namun ada juga kok yang presentasinya itu seimbang, 50 paper, 50 presentasi. Jadi teman-teman harus menyesuaikan saja
untuk di paper dan juga presentasi. Tapi alangkah lebih baiknya kalau di presentasi dibuat optimal mungkin. Nah, untuk teamwork itu sendiri pada saat presentasi ya teman-teman, kalian pada saat menjawab pertanyaan dari juri itu juga harus saling membantu atau saling mengoptimalkan. Misal nih, yang satunya jawab, yang satunya menambahkan. Misal yang satunya juga ada yang cukup bingung, lalu yang satunya juga menimpali atau menyempurnakan jawaban tersebut. Oke, selanjutnya jangan lupa kita pada saat presentasi, jika kita memiliki produk itu dibawa ya teman-teman. Jika produknya kecil, kita pada saat penekanan judul itu bisa juga menunjukkan produk kita. Nah, bisa juga teman-teman itu membagi tugas antar tim. Ada yang memberikan brosur, ada yang menunjukkan produk, display produk seperti ini. Namun jika produk kalian itu cukup besar, itu hanya prototype, kalian bisa menampilkannya di depan, itu tidak apa-apa. Jadi jangan lupa untuk membawa produk kalian pada saat presentasi. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu ciptakan closing yang menarik. Nah, sama seperti opening, ketika first impressionnya baik, kita harus menutupnya juga dengan baik dong. Nah, untuk closing ini sama, kita bisa menutupnya dengan pantun, kalimat bijak, quotes, dan lain sebagainya. Jadi, pada saat ini aku akan memberikan contoh dengan pantun ya. Harapan kami, semoga produk yang kami berikan tadi dapat menjadi wujud pengoptimalan kesehatan pada tubuh kita. Mari kita menjaga pola makan, jaga bentuk badan dengan sebaiknya. Undur diri kami ucapkan untuk Dewan Juri dan audiens semuanya. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian kata dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhir kata, kami kontingen dari Universitas Sriwijaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi hal-hal penting yang harus ada pada saat kita presentasi lomba, lengkap dengan contohnya. Dan kalau teman-teman merasa bahwa video ini dapat bermanfaat, please share this video. Don't forget to subscribe, like, and comment. See you on the next video. Bye-bye!